Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grace Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas requestan dari Budiari, minta dibahas untuk token Karate. Satu lagi kita akan langsung bahas untuk Fatcoin ya, VeChain atau Fatcoin dari si Momo. Kita akan masuk ke pembahasan pertama dari Karate Combat. Karate hari ini diperdagangkan di kisaran Rp26, marketnya mengalami koreksi. Overall, kalau kita lihat dari kondisi market sekarang, memang Bitcoin tadi pagi itu kena dump, teman-teman. Jadi setelah kenaikan yang sudah terjadi sejak September, Oktober, November, Desember, hampir 3 bulan ya, hampir 3 bulan penuh, sudah rally market Bitcoin dan sekarang udah waktunya untuk koreksi terlebih dahulu. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba untuk lihat gimana potensi dari koin-koin yang udah kalian request, apakah masih layak untuk teman-teman cicil ketika fase koreksi ini atau bagaimana. Karate adalah sebuah project yang memang didesain teman-teman untuk betting, untuk teman-teman yang suka bertaruh ya. Aplikasinya teman-teman bisa download sendiri di Play Store atau App Store, namanya adalah Karate Combat App. Jadi di sini ada di Play Store, di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk betting, untuk bertaruh di market, teman-teman. Akan ada dua kontestan yang akan bertarung, dan teman-teman boleh tuh pasang yang mana yang kalian rasa menarik, dan token yang digunakan adalah token Karate ini, teman-teman. Selain itu juga fungsi dari token ini yaitu untuk teman-teman yang para holder ya, bisa staking token kalian ini melalui aplikasi yang sudah tersedia di sana, teman-teman. Jadi awalnya saya pikir Karate itu yang olahraga bela diri pakai apa namanya, pakaian putih. Ternyata Karate itu yang ini lebih mirip kayak MMA ya, teman-teman. Jadi intinya ini adalah pertarungan gitu, teman-teman, di mana teman-teman itu bisa untuk bertaruh, kurang lebih kayak gitu ya projectnya. Dan kalau kita lihat dari Twitter, mereka cukup aktif dalam hal promosi project dari Karate Combat ini. Memang olahraganya ada, teman-teman, dan tentunya cukup rame juga ya. Ini adalah salah satu token di sektor olahraga, sekaligus juga mungkin kita bisa bilang ini sektor perjudian, teman-teman, karena token ini projectnya adalah betting ya. Jadi itu teman-teman, kalau kita perhatikan dari mereka punya supply untuk token ini itu ada di 110 miliar Karate token, sementara yang beredar itu kecil banget, hanya sekitar 4,3% saja. Jadi masih sedikit token yang beredar di market. Bila kita lihat dari pasarnya, dia sudah ada di KuCoin, Bitfinex, Get.io, Bybit, Maxi. Nah, sebagai token yang baru sedikit rilis, tentunya token-token seperti ini punya potensi, teman-teman, untuk pergerakan harga yang lebih impulsif ke depannya. Kalau kita perhatikan dia dari Etherscan, kita bisa cek nih, gimana kondisi holder dari pemilik token ini. Mayoritas itu dipegang oleh sebuah wallet pribadi, teman-teman, dengan jumlah 91,5%. Ngeri ya, banyak banget, teman-teman. Sisanya dia baru tersebar di wallet-wallet kecil yang kepemilikannya itu antara 2% ke bawah. Jadi ada banyak wallet yang sudah pegang, cuman kepemilikannya kecil-kecil semua. Jadi artinya adalah token ini sangat-sangat bisa dimanipulasi pergerakannya oleh satu whales ini yang punya kepemilikan paling banyak. Mungkin itu developernya atau siapa ya, karena tokennya baru rilis juga. Kalau kita perhatikan dari pergerakan harga, sekarang Karate sedang tahap koreksi, teman-teman. Jika kita perhatikan, koreksi yang terjadi pada Karate ini juga bisa dibilang lumayan unik. Kenapa demikian? Karena pola-polanya ini mengarah ke double top, teman-teman. Setelah kenaikan yang sudah terjadi pada Karate sejak bulan November kemarin, rally lumayan signifikan, naik sampai kalau kita ukur ya, dia udah naik sekitaran 300%. Gimana orang nggak FOMO, teman-teman? Itu ya, tapi at the end of the day, saya rasa koreksi dulu buat saat ini. Volume perdagangan dari Karate pun juga sebenarnya mengalami fase penurunan beberapa waktu terakhir. Dan sekarang ya waktunya buat koreksi. Level support terdekat ada di kisaran 0,00148. Jadi 0,00148 level support yang paling dekat, dan bila mana tren koreksi
berpeluang terjadi, maka teman-teman boleh banget untuk perhatikan dia di kisaran 0,0098. Dan kalau kita perhatikan saat ini sih arah dari market kecenderungannya adalah korektif terlebih dahulu teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan tertarik sama proyek karate ini, yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama supply mereka yang beredar itu masih sangat-sangat kecil. Artinya token ini bisa sangat fluktuatif teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli jangan kaget sama pergerakan harga yang cenderung ekstrim. Ya, dan teman-teman boleh untuk manfaatkan area-area support untuk melakukan akumulasi. Yang pertama tadi sudah, yang kedua teman-teman bisa perhatikan area 0,001. Katakanlah karate ini membentuk pola double top, maka teman-teman boleh untuk consider dia untuk koreksi agak dalam, teman-teman mencapai level support di sini di kisaran 0,00106. Itu level yang menurut saya menjadi level support kuat untuk karate ke depannya. Jadi kalau mau akumulasi di level itu aja. Kalau untuk sekarang sih saya rasa masih koreksi, dan potensi karate ini juga masih bisa listing di banyak exchange besar juga, which is dia masih sangat-sangat early untuk sekarang. Itu aja paling newsnya nggak terlalu banyak, karena yang namanya permainan ya kan, bela diri kayak gini ya seru-seruan aja. Siapa yang suka olahraga kayak gini, teman-teman bisa manfaatkan untuk aplikasi-aplikasi ini untuk yang suka taruhan teman-teman. Tapi kalau yang nggak suka taruhan, yang memang di market memang pengen investasi, ya sebaiknya jangan pilih koin-koin seperti ini. Itu kita akan bahas sekarang satu lagi, yaitu VeChain atau nama tokennya adalah FED ya. FED ini adalah sebuah platform rantai pasokan terbuka dari blockchain yang sudah cukup lama teman-teman. 2015 mereka rilis. Mereka punya beberapa sektor penting, salah satunya adalah IoT atau Internet of Things. FED sendiri punya token saudara namanya adalah VTHU. Dan yang kita bahas sekarang adalah si FED-nya teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan dari beberapa news, FED ini ada news bagus teman-teman. Kemarin mereka ada partnership sama Award, the official platform supporting the UN Act Now. Jadi ini adalah event yang diadakan oleh PBB, namanya adalah Act Now. Berhubungan sekali sama banyak sektor, salah satunya adalah society, berhubungan sama masalah-masalah yang ada di sosial, kemudian kesehatan dan juga planet, ya berhubungan sama apa namanya sumber energi, kemudian sampah, limbah, kemudian kelangkaan hewan-hewan dan juga tumbuhan. Nah itulah teman-teman proyek yang dibangun oleh Eknau dari PBB ini. Merupakan salah satu proyek yang bisa dibilang berhubungan sekali sama dampak lingkungan serta aktivitas sosial, budaya, mungkin juga geografis ya teman-teman. Nah itulah pokoknya ini banyak sekali sektornya, dan tentunya masuknya VeChain ke dalam integrasi ini tentunya bisa menjadi salah satu sentimen yang positif. Ada beberapa yang bisa dikolek seperti NFT, di sini bisa dikolek teman-teman kalau kita berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kemudian kita juga bisa menjadi kontributor untuk kesehatan laut, kemudian juga kontributor untuk kesehatan hutan ya. Ada mungkin kegiatan penanaman hutan dan sebagainya itu. Jadi ya itu proyek yang mereka sedang kerjakan dalam waktu dekat. Kemudian mereka sudah rilis white paper 3.0. Kita udah sempat bahas sih sebenarnya di beberapa video terakhir. Yang intinya adalah mereka pro sama green teman-teman, go green. Itu ya. Kemudian mereka juga ada kolaborasi sama Walmart China dalam ekosistem blockchain. Jadi tim VeChain belakangan itu ada berita yang sangat-sangat bagus dan juga mencolok, di mana komitmen VeChain terhadap kemajuan teknologi dapat mendorong pada bulan November yang disetujui oleh Amerika Serikat untuk hak patennya teman-teman, di mana akhirnya mereka berkolaborasi sama Walmart China. Walmart ini mirip kayak apa ya, kalau di Indonesia mungkin kayak Indomaret versi lebih gedenya teman-teman. Salah satu kolaborasi utama VeChain terwujud dengan kemitraan dengan Walmart China. Bersama-sama mereka meluncurkan 23 lini produk, berbagai insentif lebih luas untuk Walmart dan juga untuk memperluas ekosistem blockchain yang ada dalam manajemen supply-nya. Ini good news juga sih untuk VeChain, untuk ekosistemnya. Dan kalau kita lihat memang berita 3 hari lalu menunjukkan bahwa sekitar 900.000 holder VeChain
sudah tercapai, teman-teman. Artinya adalah makin banyak orang yang melakukan adopsi terhadap tokennya, dan ini meningkat 50% sejak bulan Oktober kemarin. Ini juga good news untuk para holder, teman-teman. Untuk project dari VeChain, ternyata project ini banyak diminati dan juga pertumbuhan holdernya juga semakin meningkat. Di Twitter mereka cukup banyak sih ngasih info-info soal project apa yang mereka kerjakan, seperti salah satunya dia adalah sponsor dari UFC ya teman-teman, bidang olahraga juga, dan juga ada beberapa kegiatan lain sebenarnya di offline untuk project VeChain ini. Kalau kita perhatikan dari mereka punya supply maksimum, so far belum terdeteksi sih dari CMC, kita nggak tahu jumlah maksimumnya berapa. Tapi sekarang kalau kita perhatikan dari total supply yang beredar itu ada di 72,7 miliar Fed, teman-teman, dengan harganya sekarang yang hanya di 430 rupiah ya. Menurut saya VeChain masih cenderung ya bisa dibilang murah, teman-teman. Dari pasarnya sendiri mereka sudah bisa diperdagangkan di hampir semua exchange, jadi nggak ada masalah untuk likuiditas. Lalu gimana untuk pergerakan chart dari VeChain? VeChain juga kena imbas daripada pergerakan market yang kena dump, tapi aku perhatikan VeChain ini recover lumayan cepat. Kalau kita perhatikan dari time frame kecil, teman-teman, memang tadi pagi sempat ada dump ya. Sempat ada dump, dan at the end sekarang harganya udah kembali merangkak naik. Bahkan mencapai level tepat di mana VeChain kena dump terakhir kali, atau sebelum dia kena dump, teman-teman. Ini kan menunjukkan bahwa VeChain ini dapat banyak akumulasi dalam jangka waktu pendek. Volume perdagangannya cenderung baik. Kalau kita perhatikan di aspek yang lebih besar, di time frame yang lebih besar, teman-teman, VeChain ini sedang mencoba untuk rally, masih dengan target resistance yang paling kuat di sini ada di kisaran 0,033 dolar. Jadi untuk sekarang menurut saya VeChain masih sedang berjuang untuk mencapai level tersebut. Apakah bakalan tercapai? Ya, kita doakan bisa tercapai. Kalau kita perhatikan sih dari tren dari VeChain ini sementara masih dalam kondisi bullish. Cuman beberapa sentimen market seperti Bitcoin agaknya bisa mempengaruhi VeChain dalam jangka waktu pendek. Tapi ya sementara optimis aja lah dulu. Secara pattern, teman-teman bisa consider ini sebagai sebuah Adam and Eve pattern ya. Eve pattern. Sorry, pattern. Nah, ini dia. Adam and Eve pattern, teman-teman. No, bukan, kita nggak bicara yang itu, kita bicara yang pola candlestick-nya. Nah, yang ini teman-teman, di mana dia terdiri dari satu huruf V dan satu setengah lingkaran. Kalau kita perhatikan dari pergerakan dari VeChain ini kurang lebih mirip ya. Ini adalah huruf V, ini adalah setengah lingkaran, dan konfirmasinya itu ada di level resistance kisaran 0,033. Katakanlah VeChain mampu untuk menembus area tersebut, maka kita akan melihat potensial VeChain ini untuk mengalami tren rally, teman-teman, dengan target itu kisaran 0,08. Dan kerennya adalah target tersebut juga tepat ada di resistance. Ini ada resistance yang berpeluang untuk menahan pergerakan VeChain. Dengan potensial profit, katakanlah teman-teman ambilnya di kisaran harga 0,33 ya, maka target profit kalian sekitar 155%. Jadi menurut saya VeChain masih cenderung murah di harga sekarang, teman-teman. Dan kita tinggal tunggu aja nih gimana pergerakan dia dalam waktu midterm. Kalau dalam jangka waktu pendek ya mungkin dia akan koreksi dulu, ngikutin pergerakan dari Bitcoin. Tapi overall aku melihat pergerakan ini masih cukup bagus dan juga impulsif. Gitu sih paling VeChain overall, marketnya masih koreksi. Jadi sementara ya positif-positif aja buat VeChain dalam jangka waktu menengah, teman-teman. Nggak ada masalah kalau teman-teman memang mau lakukan akumulasi ya silakan aja, DCA aja, di harga sekarang juga masih cenderung layak, teman-teman. Atau mungkin teman-teman kalau sabar, misalkan harganya bisa koreksi sampai 0,02, teman-teman juga bisa pertimbangkan untuk masuk ke area tersebut. Jadi gitu aja paling buat pembahasan VeChain kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin dan buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku berbagi informasi terbaru di dunia kripto. Buat kalian yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja, akhir kata saya Andre, makasih.